Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saya Menyerah, Bye-Bye Pasar Saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Apakah kondisi kamu saat ini seperti judul video? Sudah capek dengan harga saham dan memutuskan menyerah dari pasar modal? Jika iya, mungkin video ini bisa membantu dalam memperbaiki psikologi, mindset, dan planning kamu. Tenang saja, Mimin tidak akan memaksa kamu untuk terus di saham kok. Malahan, jika ternyata saham tidak cocok bagi kamu, Mimin akan berkata untuk jauhi saja instrumen keuangan ini. Tapi, sebelumnya kamu harus telusuri terlebih dahulu penyebab kenapa ingin menyerah. Apakah itu karena memang tidak cocok, atau hanya karena psikologi dan mindset yang masih salah? Nah, saat ini, mari kita coba bahas beberapa poin yang berhubungan dengan hal itu. Pertama, menyerah karena terus rugi. Saat orang membuka rekening saham pertama kali, yang ada di bayangan mereka adalah pasar saham merupakan tempat untuk menjadi kaya dengan instan. Dengan rutin melakukan jual beli saham, uang 1 juta yang dimiliki tiba-tiba bisa menjadi 1 miliar. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin-mungkin saja, karena tidak ada yang mustahil. Tapi, seberapa banyak orang yang bisa mencapainya? Mungkin hanya sangat amat sedikit sekali. Jangankan memperoleh keuntungan yang besar, beberapa waktu setelah pertama kali membeli saham saja, kebanyakan dari pemula akan mengalami kerugian, apalagi jika melakukan pembelian tanpa tahu apa yang dibeli. Selain itu, dengan adanya instrumen investasi baru yang sedang viral di tahun 2021, membuat pemula tergiur untuk mencobanya juga. Mereka berpikir bahwa di saham memang mengalami kerugian, tapi siapa tahu di kripto bisa menghasilkan keuntungan. Intinya, mereka tidak konsisten mempelajari satu instrumen, namun sibuk mencari instrumen mana yang bisa membuat kaya dengan instan. Saran untuk poin pertama ini, temukan penyebab kenapa kamu rugi. Jika penyebabnya karena kurangnya ilmu atau psikologi yang masih kacau, saran Mimin sebaiknya dipelajari terlebih dahulu dan dicoba kembali. Katakanlah kamu membuat deadline sekitar 1-2 tahun untuk melihat perkembangan kemampuanmu. Apabila dalam jangka waktu tersebut masih terus rugi, mungkin saham bukan instrumen yang tepat bagi kamu dan sebaiknya kamu mencari instrumen yang lain. Jangan sampai kamu bertahan sampai 5 tahun di saham namun terus rugi. Jika demikian, masih lebih baik kamu menempatkan dana di pasar uang dengan return 5% setahun. Dalam 5 tahun, return yang dihasilkan setidaknya sudah mencapai 25%, bukan? Itu masih lebih bijak dibandingkan terus masuk di pasar saham, namun portomu hanya naik turun di tempat tanpa bergerak kemana-mana. Kedua, menyerah karena frustasi belajar. Bagi mereka yang ingin serius dengan dunia saham, kemampuan analisa menjadi suatu kebutuhan yang harus dimiliki. Tidak peduli seperti apa analisamu, apakah itu teknikal, fundamental, bandarmologi, dan sebagainya. Yang jelas, kamu harus punya dasar yang kuat sebelum mengambil suatu keputusan. Pada poin ini, pemula biasanya menyerah di tengah jalan karena capek untuk mempelajari cara analisa. Apalagi dengan semakin banyaknya influencer dan materi gratis yang bertebaran di mana-mana, membuat pemula menjadi bingung harus mulai belajar dari mana. Pada akhirnya, mereka lebih memilih untuk berhenti saja dan mencari instrumen yang lain. Saran untuk poin kedua ini, pelajari satu analisa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-2 bulan untuk mengetahui gambaran besarnya. Apabila dalam jangka waktu itu kamu merasa analisa tersebut sangat sulit dan capek untuk dipelajari, silakan tinggalkan analisa itu dan coba pelajari analisa yang lain. Katakanlah kamu mempelajari analisa fundamental selama 1-2 bulan. Meski sudah belajar secara konsisten selama 2 bulan, kamu masih bingung bagaimana membaca laporan keuangan dan melihat aspek fundamental yang sederhana. Berarti, analisa fundamental itu tidak cocok dan sebaiknya kamu belajar analisa yang lain. Intinya, fokus dulu mempelajari satu analisa, jangan langsung mencampur-campur analisa yang satu dengan analisa yang lain, karena hal itulah yang sering membuat pemula capek dan akhirnya menyerah. Tidak ada analisa yang sempurna, karena semua analisa masih bisa membuat kamu rugi juga. Jadi, carilah analisa yang paling cocok dengan karaktermu. Jika semua analisa di saham kamu rasa tidak cocok, maka tarik semua dana di portofoliomu dan tinggalkan pasar saham. Itu masih lebih baik dibanding terus memaksakan diri pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu pahami. Ketiga, menyerah karena ada yang lebih menguntungkan. Nah, poin ketiga ini sudah menjadi rahasia umum hampir semua pelaku pasar.
Apabila ada instrumen investasi lain yang bisa menghasilkan profit berkali lipat dibanding saham, tentu sangat menggiurkan, bukan? Itu sangat wajar karena tujuan kita berinvestasi adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, sebelum memutuskan untuk berhenti dari pasar modal dan pindah ke instrumen lain, sebaiknya pertimbangkan beberapa hal ini. Pertama, berapa besar profit yang sudah kamu hasilkan di pasar saham setiap tahun? Kedua, apakah saat melakukan transaksi jual beli dan hold saham, psikologimu merasa tenang atau malah deg-degan? Ketiga, berapa besar profit yang mungkin bisa kamu hasilkan di instrumen investasi yang lain? Keempat, apakah saat melakukan transaksi di instrumen itu, psikologimu tenang atau malah khawatir? Kelima, bagaimana legalitas dan keamanan instrumen tersebut? Apakah terjamin atau tidak? Nah, saran untuk poin ketiga ini, apabila presentasi profit yang kamu hasilkan di pasar saham dalam beberapa tahun terakhir kurang dari kinerja obligasi sekitar 5%, maka mencoba instrumen investasi lain bisa menjadi pilihan. Apalagi jika instrumen tersebut sudah membuat psikologimu nyaman dan bisa menghasilkan profit yang besar. Dalam hal ini, keputusanmu untuk meninggalkan pasar saham sudah sangat tepat. Namun, apabila kinerja sahammu bisa berada di atas 10% setiap tahun, sebenarnya itu sudah cukup baik. Apalagi jika hal itu bisa kamu hasilkan di tahun 2018 sampai 2020 yang mana IHSG tidak bergerak kemana-mana. Sehingga menurut Mimin masih lebih baik mengalokasikan minimal 50% dari total investasimu di pasar modal. Kenapa? Karena sebenarnya kamu punya kemampuan di saham dan hanya perlu bersabar sampai portofoliomu tumbuh pesat. Selain itu, instrumen investasi ini sudah terbukti jelas dan mempunyai track record yang panjang. Sebelum memutuskan terjun ke satu instrumen, sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan legalitas instrumen tersebut. Apakah uangmu aman di sana atau tidak? Jangan sampai hanya mengejar profit yang besar, namun sebenarnya kita sedang mempertaruhkan uang kita karena keamanan dari instrumen keuangan yang masih dipertanyakan. Keempat, menyerah karena hanya punya modal kecil. Mereka yang menyerah karena penyebab ini sebenarnya cenderung minder dengan nilai portofolionya. Apalagi di zaman sekarang banyak yang sering pamer harta di media sosial yang memperlihatkan portofolio saham yang berada di angka ratusan sampai miliaran rupiah. Hal itu tentu saja membuat portofoliomu yang hanya 5 juta menjadi terlihat sangat kecil. Apabila portofoliomu berjumlah 100 juta dan melakukan trading dengan keuntungan 5%, mereka sudah mendapat profit 5 juta yang mana setara dengan seluruh hartamu di saham. Namun, apabila portofoliomu yang 5 juta itu ditradingkan dengan presentasi profit yang sama, hanya menghasilkan 250.000 saja. Angka yang terlihat sangat receh, bukan? Tahukah Anda bahwa sebenarnya saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling baik jika dibandingkan dengan tabungan, deposito, emas, obligasi, dan sebagainya? Bahkan, salah satu keuntungan instrumen saham adalah bisa dimulai dengan nominal yang sangat kecil, bahkan 100.000. Apabila danamu masih kecil, menurut Mimin justru sebenarnya kamu sudah tepat masuk ke pasar modal. Karena jika diseriusi, dengan ilmu yang tepat, dana tersebut bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Dengan catatan, terus dilakukan top up secara berkala, meski dengan nominal yang tidak seberapa. Katakanlah kamu ingin berhenti di saham dan mencari instrumen yang lain. Apabila uang 5 juta itu naik 100%, hanya akan menjadi 10 juta, bukan? Tetap saja tidak sebesar mereka yang sudah mulai dengan nominal ratusan sampai miliaran rupiah. Maksud Mimin di sini adalah, jika kamu sudah punya ilmu dan merasa nyaman di saham, teruslah konsisten dalam instrumen ini. Jangan berkecil hati dengan dana yang kecil, karena ada kalimat yang berkata, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kesimpulan dari video ini adalah, jika alasanmu berhenti di pasar saham itu tepat, maka berhentilah dan jangan pernah kenal dunia saham lagi. Tapi, jika alasanmu berhenti hanya karena sifat serakah, merasa tidak mampu, dan berbagai faktor yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, sebaiknya pertimbangkan kembali. Ingat, sudah menjadi hal yang wajar bahwa seleksi alam akan terjadi. Sangat banyak orang yang membuka rekening saham, namun hanya sedikit yang bisa terus bertahan di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham.
Kedua, analyze report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Thank you.